Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Zetra Hainul Putra, MSc PhD, dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas kehendaknya kita bisa presentasi secara online dari YouTube pada hari yang cerah ini. Pepatah lampau mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tetapi menurut saya kurang tepat. Karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan yang pada akhirnya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Perkenalkan, saya Aminatul Zuwaria selaku moderator kelompok Wek-Wek yang beranggotakan Rika Tirta Sisnita dan Rinja Febrianti. Kami akan mempresentasikan materi mengenai merancang proyek pembelajaran matematika SD, materi bangun ruang dengan berbasis media teknologi augmented reality bangun ruang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rika. Produk yang dikembangkan yaitu augmented reality bangun ruang, merupakan teknologi yang menggabungkan objek virtual 2 dimensi atau 3 dimensi dengan dunia nyata secara real time. AR memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan konten digital yang diproyeksikan ke dalam lingkungan fisik menggunakan perangkat seperti smartphone, kamera, atau kacamata khusus. Di sini dapat kita lihat di PPT awalan aplikasinya itu yang pertama ada bangun datar, bangun ruang, tentang, dan keluar. Di sini kita memakai cuman bangun ruang. Dalam proyek ini kami menggunakan kartu baruang yang mana dirancang untuk membantu siswa memahami materi bangun ruang. Kartu ini berukuran 8 cm x 12 cm dan dilengkapi dengan QR kode untuk mengakses konten AR. Di sini kami menggunakan metode diskusi yang mana siswa itu dibagi menjadi 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aminatul Zuwaria. Baik, dapat dilihat dari PPT hasil validasi proyek kami dalam aspek materi. Hampir rata-rata semua responden menjawab setuju dan sangat setuju, yang mana artinya aspek materi kami itu sudah sesuai dengan kurikulum dan mudah dipahami. Selanjutnya di aspek media, di sini juga rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju, di mana media augmented reality ini tuh berarti sudah menarik untuk anak SD. Selanjutnya dalam aspek bahasa, di sini juga hampir semua responden itu menjawab setuju dan sangat setuju, yang dimana berarti bahasa yang kami gunakan itu mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya kami juga meminta pendapat responden apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan dalam pembelajaran menggunakan AR ini. Hampir seluruh responden mengatakan sudah bagus dan tidak ada yang perlu ditambahkan dan diperbaiki. Tetapi ada satu responden yang menyampaikan bahwa materi yang disampaikan itu terlalu cepat, dan responden itu juga menyarankan untuk mengasih pertanyaan di akhir untuk menguji pemahaman. Di sini kami akan memperbaiki cara penyampaian materi kami dan juga kami akan menambahkan pertanyaan untuk di akhir pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rinja. Berdasarkan hasil validasi yang diberikan, media pembelajaran augmented reality bangun ruang menunjukkan hasil yang positif dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Berikut adalah analisis lebih detailnya, dapat dilihat di PPT. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum. Hasil menunjukkan 70% setuju dan 30% sangat setuju. Dari analisis, mayoritas responden menilai bahwa materi bangun ruang yang disajikan sesuai dengan kurikulum. Ini menunjukkan bahwa proyek ini telah dirancang dengan mempertimbangkan standar kurikulum yang berlaku. Kedua, kemudahan pemahaman materi.
Hasil menunjukkan 70% setuju dan 30% sangat setuju. Analisisnya, responden merasa bahwa materi bangun ruang mudah dipahami, yang menunjukkan bahwa penyampaian materi dalam proyek ini efektif dan dapat diakses oleh siswa. 3. Relevansi materi dengan kebutuhan pembelajaran. Hasil menunjukkan 60% setuju, 40% sangat setuju. Analisis menunjukkan meskipun 60% responden menyatakan bahwa materi relevan dengan kebutuhan pembelajaran, 40% yang sangat setuju menunjukkan bahwa ada potensi yang lebih besar untuk meningkatkan relevansi materi. Pihak pengembang bisa melakukan survei lebih lanjut untuk mendalami aspek relevansi ini. Keempat, daya tarik dan interaktivitas media augmented reality. Hasil menunjukkan 33,3% setuju dan 66,7% sangat setuju. Hasil menunjukkan Analisis hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa media AR yang digunakan dalam proyek ini menarik dan interaktif. Ini adalah titik positif karena interaktivitas dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 5. Efektivitas media AR dalam memahami konsep. Hasil menunjukkan 60% media setuju dan 40% sangat setuju. Analisis menyatakan media AR dianggap membantu siswa dalam memahami konsep bangun ruang. Presentasi yang tinggi menunjukkan efektivitas media ini dalam mendukung pembelajaran. 6. Kemudahan bahasa yang digunakan. Hasil menunjukkan 60% setuju dan 40% sangat setuju. Analisis menyatakan bahasa yang digunakan dalam proyek ini dinilai mudah dipahami, yang sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami materi tanpa kesulitan bahasa. Terakhir, yaitu kebersihan bahasa atau kesalahan gramatikal dan ejaan. Hasil menunjukkan 80% setuju dan 20% sangat setuju. Analisis menyatakan hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa bahasa yang digunakan bebas dari kesalahan gramatikal dan ejaan. Ini adalah indikator positif karena penggunaan bahasa yang baik sangat penting dalam penyampaian materi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi siang ini, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu, hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran augmented reality bangun ruang memiliki banyak aspek positif. Materi yang disajikan dinilai sesuai dengan kurikulum, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Media AR dianggap menarik dan interaktif, serta membantu pemahaman konsep bangun ruang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan PC Rinja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.